اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan, yaitu 14 hari bulan Ramadan ya. Sudah 14 hari kita melakukan ibadah Ramadan tanpa terasa. Pada hari ini kita bahas hadis yang ke-38 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, ittaqillaha 'inda hammika idza hamamta. Bertakwalah kepada Allah pada cita-citamu apabila kamu bercita-cita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Ia menyatakan hadis ini sahih. Nah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini di dalam kitab Ihya-nya pada kitab Muraqabah dan Muhasabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Sedangkan muhasabah memperhitungkan atau menghitung apa yang telah kita lakukan. Sehingga dengan dua hal ini, apalagi pada bulan Ramadan ini, kita dapat menjadi pribadi-pribadi insan yang baik. Semoga dengan apa yang kita lakukan dengan dua hal ini, kita latih di bulan Ramadan menjadikan kita memperoleh derajat takwa sebagaimana tujuan daripada puasa itu sendiri di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ibnu Mubarak berkata kepada seorang laki-laki, bermuraqabahlah kepada Allah. Lalu laki-laki itu bertanya, bagaimana caranya? Ibnu Mubarak menyatakan, jadilah kamu seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita merasakan bahwa Allah melihat kita. Ini mudah saja mengucapkannya, tapi sangat sulit untuk mempraktekkannya atau melaksanakannya. Karena sudah hampir mencapai derajat ihsan. Nah, kalau ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Nah, dalam rangka menuju ke situ, muraqabah ini seperti itu. Kita merasa selalu diawasi Allah. Nah, jika kita merasa selalu diawasi Allah, maka insya Allah kita tidak akan berbuat maksiat. Kita akan takut kepada Allah. Di dalam kitab Ihya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ada menyebutkan satu kisah yang menarik, yang mungkin di antara kita sudah pernah mendengarnya, yaitu kisah seorang syekh yang mempunyai beberapa orang murid dan dia sangat sayang dengan muridnya yang paling muda. Sehingga dengan perhatian yang lebih dari seorang syekh ini, murid yang lain cemburu. Lalu mereka tidak tahan lagi dan bertanya kepada gurunya, wahai syekh, kenapa begitu perhatian dengannya? Bukankah dia sangat muda? Kami sudah lama sekali belajar ilmu, belajar agama kepada syekh, tetapi kami tidak mendapatkan perhatian seperti itu. Lalu dengan bijak syekh ini menyatakan, besok ambillah, bawalah seekor burung dan sebilah pisau. Nah, akhirnya di hari yang ditentukan mereka pun masing-masing membawa seekor burung dan sebilah pisau. Lalu syekh ini berkata, sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada seorang pun melihat engkau. Maka bertebaranlah murid syekh tersebut. Ada yang masuk ke dalam gua, ada yang ke semak-semak, dan sebagainya. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Semua hewan telah tersembelih, kecuali hewan dari pemuda yang disayangi oleh syekh tersebut. Lalu dia bertanya kepada pemuda itu, mengapa tidak engkau sembelih? Lalu pemuda itu menjawab, wahai tuan guru, sesuai perintahmu, sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada seorang pun melihat. Nah, sudah kucari tempatnya di serata bumi ini. Di mana-mana ada saja yang melihatku, yaitu Allah.
Nah, maka ketika itu tahulah teman-temannya, tahulah kakak seperguruannya, tahulah kawan-kawannya mengaji bahwa pemuda yang muda ini dia telah mencapai maqam muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka wajarlah sang guru itu sayang kepadanya. Nah, dengan kisah ini kita ambil ibrahnya. Tidak pun kita mungkin selalu atau 24 jam merasa diawasi oleh Allah, setidak-tidaknya ketika kita akan melakukan suatu tindak maksiat, kita akan merasakan diawasi Allah dan akhirnya kita tidak melakukan maksiat tersebut. Semoga Allah berikan kepada kita hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua yaitu muhasabah, memperhitungkan apa yang perlu kita perhitungkan. Sehari-hari kita perhitungkan diri kita, amal ibadah kita. Ketika kita mau tidur kita hitung, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Artinya kita selalu berbenah diri, menghitung, memperhatikan diri kita, apa yang kita lakukan hari ini. Ketika kita misalnya mau tidur seharian tadi ngapain saja, agar mudah perhitungan kita nanti di akhirat, karena kita telah menghitungnya kira-kira mana kebaikan, mana keburukan yang banyak kita akan tinggalkan, sehingga kita setiap hari akan melakukan kebaikan, dan kebaikan. Semoga dengan dua hal ini dapat kita latih di dalam Ramadan kali ini, karena memang Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan untuk pendidikan, untuk melatih, untuk mendapatkan semuanya itu. Bagaimana kita puasa, merasa nggak kita dilihat oleh Allah, merasa nggak kita diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala daripada puasa. Mungkin ibadah puasa kita tidak batal, tapi pahalanya bisa jadi menjadi batal. Akhirnya kita tutup dengan firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, teguran Allah di dalam surah Al-Hasyr ini untuk kita selalu memperhitungkan, melihat apa yang kita lakukan hari ini, sehingga kita bisa membuat perhitungan, perencanaan untuk esok hari. Dengan demikian, setiap hari kita akan menjadi semakin baik, semakin baik. Hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, dan esok hari lebih baik dari hari ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita dua sifat tersebut, yaitu muraqabah dan muhasabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.